الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat Masjid Babul Khair yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena dengan iradahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berwudu dengan sempurna dari rumahnya, kemudian ia memakai pakaian-pakaian yang terbaik, kemudian ia melangkahkan kakinya ke masjid mendengarkan khotib sampai selesai, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diampuni dosanya Jumat ini sampai Jumat yang akan datang dan ditambah 3 hari. Mudah-mudahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini mudah-mudahan digolongkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah orang-orang yang rindu kepada Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang hadir pada siang hari di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat yang merupakan hukumnya adalah wajib bagi setiap laki-laki. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faidah qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, pergilah, keluarlah, cari rezeki yang sudah Allah takarkan kepada kita. Maka kalau ada di antara kita teman, saudara, keluarga laki-laki khususnya yang masih peduli dengan dagangannya, yang masih peduli dengan kerjanya, yang masih peduli dengan tugasnya, meninggalkan sholat Jumat, auzubillah, sungguh ia telah berada pada salah satu pintu yang sangat besar, yaitu dosa besar. Makanya para ulama menyebutkan orang laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat secara berjamaah, ia lebih mengutamakan urusan keduniaannya daripada melaksanakan perintah Allah sholat Jumat. Sesungguhnya orang seperti ini masuk dalam pintu keharaman, karena hukum meninggalkan sholat Jumat itu adalah haram, apalagi dengan alasan sibuk bekerja, menjaga jualan. Khotib menyampaikan teruslah untuk tingkatan takwa kita, apalagi ini disebut dengan kita berada pada salah satu momentum yang terbaik, dan kita ini adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk berada pada salah satu pintu bulan yang Allah muliakan. Sedikit di antara kita yang mengetahui apa rahasia di balik bulan Rajab itu, sehingga kita melewati bulan Rajab tanpa
kedangkalan ilmu agama kita, sehingga kita jadikan Rajab itu, bulan Rajab itu sebagai bulan yang biasa-biasa saja, tidak istimewa, sehingga ketika masuk Ramadan hancur Ramadan kita, hancur ibadah Ramadan kita. Salah satu kurikulum kita baca Quran tidak sampai target. Kenapa? Karena kita meremehkan bulan Rajab. Padahal bulan Rajab ini adalah salah satu standar ukuran garansi apakah berhasil Ramadan yang sudah di depan kita ataupun sebaliknya. Makanya tidak heran kenapa Nabi SAW sebutkan ada orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan kamil shaimin laisa lahu min siyami ila al-jawi wal atas. Ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi yang dia dapatkan hanya haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala puasanya. Kenapa? Karena ia meremehkan bulan Rajab. Kali ini saya sedikit menyampaikan terkait ada hal yang harus kita perhatikan untuk sebagai evaluasi di dalam kehidupan kita, sekaligus memberatkan amal soleh kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita. Usia kita ini amat sangat relatif dan pendek usia kita ini. Maka untuk menaikkan aset pahala kita dengan status usia kita yang sangat pendek itu, maka Allah hadirkan bulan-bulan haram tersebut sebagai apa? Sebagai peningkatan amal soleh. Kenapa? Karena usia kita relatif. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat. Sekarang kita berada pada bulan Rajab, dan kalau kita ditanya apa itu bulan Rajab, banyak yang menjawab tidak tahu. Ya bulan Rajab, ya bulan Rajab. Padahal bulan Rajab ini adalah salah satu kesempatan yang paling terbesar yang Allah hadirkan kepada hidup kita, diri kita. Untuk apa? Menginvestasikan semua amaliyah amal soleh kita. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, kata Allah. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu memiliki 12 bulan. Di antara Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sangat istimewakan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah istimewakan di dalam 12 bulan tersebut. Dan janganlah kalian melakukan kezaliman, dan janganlah kalian melakukan kemaksiatan, dan janganlah kalian melakukan hal-hal yang membuat Allah tidak meridhai setiap aktivitas kita. Jangan kalian melakukan dosa di bulan 4 bulan yang Allah haramkan tersebut. Dan Allah tutup, jangan melakukan kezaliman, dosa, maksiat di 4 bulan yang Allah muliakan ini. Bulan yang Allah muliakan ini, para hadirin, disebut oleh Allah sebagai Ashhurul Hurum. Disebut sebagai Ashhurul Hurum. Apa itu Ashhurul Hurum? Yaitu bulan yang mulia, bulan yang terbaik, bulan yang memiliki kedudukan spesial di hadapan Allah, sehingga Allah menyebutkan Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Apa saja 4 bulan yang Allah istimewakan tersebut? Nabi menyebutkan 3 bulan itu berturut-turut, salasun mutawalliat. 3 bulan tersebut berturut-turut bulan yang mulia itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram di depan mata kita.
Lantas yang satu apa lagi? Dia adalah bulan Rajab, yang siang hari ini kita berada di bulannya. Keunikan salah satu bulan Rajab hadirin dibandingkan 3 bulan yang saya sampaikan tadi. Kalau 3 bulan tadi dia berturut-turut, tapi bulan Rajab dia berpisah, berada di pertengahan, di akhir Jumadil Akhir dan di pertengahan bulan Sya'ban. Ada yang menarik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memasukkan bulan Rajab itu sebagai bulan Ashhurul Hurum? Kenapa Allah memasukkan bulan Rajab yang siang hari ini kita naungi, yang siang hari ini kita nikmati, yang siang hari ini kita berada pada bulan tersebut? Kenapa Allah masukkan ke dalam bulan Ashhurul Hurum? Ini kan sebuah pertanyaan biasanya seperti itu. Kenapa tidak bulan berdekatan lagi? Kenapa bukan bulan Sya'ban? Saya mengutip pendapat dari para ulama yang bernama Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la. Apa kata beliau? Setidaknya ada 2 alasan yang menyebabkan kenapa bulan Rajab ini begitu istimewa. Ada 2 alasan kenapa bulan Rajab ini dimasukkan sebagai bulan Ashhurul Hurum. Apa kata Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la? Dia mengatakan alasan yang pertama adalah bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan, mengharamkan perkelahian, mengharamkan hal-hal yang tidak baik, kemaksiatan, judi. Allah larang. Pada bulan ini diharamkan oleh Allah perbuatan-perbuatan yang keji. Saya ulangi hadirin, pada bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan setiap detik yang terlewatkan, yang berputar pada bulan Rajab ini. Allah haramkan setiap perbuatan-perbuatan keji. Dan itu berlaku pada bulan haram, salah satunya bulan Rajab ini. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, pada bulan Rajab ini adalah di mana setiap dosa yang kita lakukan, dosa hadirin, apapun dosa kita, menipu, tidak jujur misalnya, pungli misalnya, apapun jenis dosa kita kecil atau besar, pada bulan Rajab ini, pada bulan yang diharamkan ini, menurut Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, setiap dosa yang kita tunaikan kecil atau besar akan dibalas dengan kelipatan berlipat-lipat ganjarannya. Dan itu hanya terjadi pada bulan Rajab, bulan haram. Sampai ukuran berapa kelipatannya? Kata Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, Allahu yudha'ifu liman yasha. Tidak digambarkan. Begitu Allah memuliakan bulan haram di antara salah satunya bulan Rajab ini. Begitu juga dengan kebaikan kita, hadirin. Sekecil apapun kebaikan kita, senyum dengan saudara kita, sedekah hanya 1000 misalnya, membantu orang menyingkirkan duri jalan misalnya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini akan dibalas oleh Allah dengan kelipatan yang berlipat-lipat. Maka jaga bulan Rajab ini dihiasi dengan amaliyah, dihiasi dengan ketakwaan. Jangan lukai bulan Rajab yang sudah Allah muliakan dengan maksiat. Jangan kita nodai kemuliaan bulan Rajab dengan dosa-dosa. Ada yang menarik hadirin. Salah satu seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau membahas tentang salah satu bab yang isinya adalah bulan-bulan Ashhurul Hurum, bab yang menerangkan tentang keistimewaan bulan-bulan hurum, salah satunya bulan Rajab, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, aku telah meneliti, aku telah melihat dan mencari, ternyata tidak ada hadis satupun yang menjelaskan kalau siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari, 2 hari, 3 hari, seakan-akan dia berpuasa 1000 tahun. Ini kan sering kita dengar, wah hadis seperti itu kan.
Siapa yang berpuasa di bulan Rajab saat 1 hari, 2 hari sampai hari ke-10, seakan-akan dia berpuasa 1000 tahun. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Aku tidak menemukan hadis seperti ini tersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu artinya, kata beliau, hadis yang menjelaskan seperti itu adalah hadis terputus sanadnya, hadis palsu yang tidak bisa kita amalkan, hadirin. Lantas kalau seperti itu berarti kita tidak boleh menggembirakan, memuliakan bulan Rajab dengan amal soleh. Tidak seperti itu. Bahkan para ulama-ulama terdahulu, para salafus soleh terdahulu, ketika masuk bulan Rajab sibuk menghiasi bulan Rajab ini dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Salah satunya baca Al-Quran. Dirinya dimuliakan oleh Allah. Berarti kalau seperti itu Ustaz tidak boleh kita berpuasa? Jawabannya tidak, hadirin. Ternyata ada hadis yang menerangkan secara umum, kata Nabi, sumu ashurul hurum. Siapa yang berpuasa di bulan-bulan haram, itu artinya kita diperintahkan berpuasa bukan hanya secara khusus di bulan Rajab, tapi setiap bulan-bulan haram itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa diperintahkan berpuasa di bulan-bulan haram? Ternyata semua amal soleh kita, semua amaliyah kita, semua hal-hal kebaikan kita yang kita tunaikan itu sebenarnya larinya kepada kita sendiri, hadirin. Amal soleh, sholat larinya ke kita, timbal baliknya ke kita. Tapi berbeda dengan puasa, kata Nabi, illa saum, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah, aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada hamba. Maka bulan haram, 4 bulan haram tersebut kita dianjurkan untuk berpuasa, bukan secara khusus di bulan Rajab itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lantas timbul pertanyaan, Ustaz, memangnya kenapa Allah hadirkan 4 bulan tersebut? Kenapa tidak Ramadan saja? Karena Ramadan itu sudah cukup 1000 bulan. Kan ada malam yang sangat istimewa kan seperti itu. Ternyata hadirin, ini yang makna Allah benar-benar menyayangi kita. Ternyata hadirnya bulan Rajab, hadirnya bulan-bulan mulia itu sebenarnya Allah melihat dari status usia kita. Memangnya ada apa dengan status usia kita? Status usia kita itu, hadirin, kata Nabi, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Berbeda dengan umat terdahulu, lama, panjang mereka hidup. Tapi kata Nabi, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Kalau dipotong dengan tidur, dipotong dengan kerja, kira-kira berapa tahun aktivitas ibadah kita? Tidak sampai 60 tahun, hadirin. Di bawah 10 tahun itu waktu kita ibadah, khususnya sholat 5 waktu. Tidak cukup kalau dengan durasi usia kita. Makanya Allah hadirkan bulan-bulan mulia tersebut untuk apa? Agar terupgrade semua ketakwaan kita melebihi batas usia kita. Coba kita lihat, hadirin. Sekarang bulan Rajab, semua kebaikan sekecil apapun dilipat gandakan oleh Allah. Masuk bulan Sya'ban, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Masuk bulan Ramadan, apa yang terjadi? Kita ketahui bahwa keutamaan bulan Ramadan itu begitu banyak, begitu besar. Ada ampunannya, ada rahmatnya. Bahkan ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan sama dengan ibadah wajib yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, ada satu malam yang kalau kita dapat dengan malam itu seakan-akan kita beribadah 1000 bulan. Apakah sampai di situ? Tidak. Ada bulan Syawal. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari berturut-turut, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Kalau ini kita lakukan seumur hidup kita, bukankah itu namanya berpuasa seumur hidup kita? Apakah sampai selesai situ? Tidak. Ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Inilah menunjukkan bahwa kalau kita benar-benar memanfaatkan usia kita, kalau benar-benar kita hidupkan amal-amal soleh kita dengan bulan-bulan tersebut,
maka secara tidak langsung sebenarnya Allah ingin menjaga kita, Allah ingin melihat kita, Allah ingin takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin, mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri kita, sehingga mulai hari ini kita sudah membenahi diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ana bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa